Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utiana Ila Eskia dari kelas PGMI 3B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 21030966062. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Secara garis besar, pengertian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme, organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data yang diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif. Dalam metode kualitatif, terkadang banyak orang yang menyamakan arti dari kata metode dan juga metodologi, padahal tentu makna dari kedua kata tersebut sangat berbeda. Metodologi merupakan teknik atau prosedur yang dilakukan yang merujuk pada alur pemikiran yang umum atau menyeluruh, sedangkan kata metode merupakan metode teknik yang digunakan dalam penelitian seperti wawancara, observasi, survei, dan lain sebagainya. Lalu dalam metode kualitatif, metode memiliki makna ganda, yaitu teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Maksudnya adalah pencarian suatu pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau realitas secara mendalam, karena dalam memahami semua itu tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja, tetapi peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Metode ini digunakan berbagai jenis studi kualitatif dalam pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam metode kualitatif. Macam-macam metode kualitatif menurut Jacob itu ada 6. Di antaranya yang pertama ada etologi manusia. Etologi manusia merupakan memiliki tujuan untuk mempelajari tingkah laku manusia dan dengan kondisi alamiah. Jadi metode ini digunakan untuk memahami tingkah laku manusia dalam persamaannya maupun perbedaannya dilihat dari konteks budaya dan perilaku. Yang kedua ada etnografi holistik. Etnografi holistik ini bertujuan untuk mempelajari kebudayaan secara utuh. Yang ketiga ada antropologi kognitif. Antropologi kognitif ini bertujuan untuk menekankan bahwa budaya muncul dari pengetahuan manusia. Yang keempat ada etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi ini bertujuan untuk berasumsi bahwa pada dasarnya manusia menemukan diri berbeda dari yang lain, karena manusia pada dasarnya berbeda-beda, baik status, umur, pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada interaksi simbolik. Interaksi simbolik ini bertujuan untuk memulai penegasannya bahwa interaksi sosial adalah interaksi simbolik. Yang keenam, yang terakhir adalah psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan perilaku manusia dengan lingkungan fisiknya. Sedangkan menurut Creswell, menurutnya
Metode kualitatif itu memiliki 5 jenis atau 5 macam. Yang pertama ada biografi. Biografi merupakan studi terhadap seseorang atau individu yang dituliskan oleh peneliti atas permintaan individu tersebut atau atas keinginan peneliti yang bersangkutan. Metode ini meneliti sejarah hidup manusia atau sejarah hidup seseorang guna memberikan sebuah pengalaman dan manfaat untuk para pembaca. Yang kedua ada fenomenologi. Fenomenologi bertujuan untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Yang ketiga ada ground theory. Ground theory ini memiliki dasar filosofis interaksi simbolik. Segala hal yang tentang beragam proses manusia yang tidak dapat diterangkan dengan metode kuantitatif akan digambarkan dengan metode ini. Yang keempat ada etnografis. Etnografis merupakan metode yang pendasarannya pada antropologi, digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial kehidupan manusia. Dan yang kelima ada studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah metode kualitatif yang digunakan untuk mendalami suatu informasi dengan mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Studi kasus ini juga telah digunakan oleh berbagai peneliti, ilmuwan, di antaranya ada psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan sebagainya, karena memiliki tujuan untuk melihat suatu kasus secara menyeluruh, serta peristiwa-peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari kekhususan atau ciri khasnya. Selanjutnya ada penelitian pendidikan Islam. Penelitian pendidikan Islam pada dasarnya sama saja dengan penelitian-penelitian lain, namun yang membedakan hanya pada topik yang akan dikaji. Metode-metode atau kajian-kajian yang ada dalam pendidikan Islam ada 4 macam, yaitu yang pertama ada metode bayani, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas Al-Quran atau hadis. Yang kedua ada metode burhani, yaitu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga ada metode tajribi, yaitu suatu metode penelitian yang selain memerankan kemampuan berpikir logis juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Dan yang keempat merupakan metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-taqrub ilallah atau al-ittisal bi al-ilahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari isti'adat, ta'ziyah al-nafas. Tekniknya dengan menggunakan riyadah, yaitu latihan-latihan dalam arti amalan-amalan terus-menerus baik secara individu maupun kelompok dengan mengikuti mursyid. Adapun jenis-jenis penelitian pendidikan Islam dapat dikelompokkan menurut bidang, tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan analisis, serta jenis data. Berdasarkan bidangnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama penelitian akademik, yang kedua penelitian profesional, dan yang ketiga penelitian institusional. Dengan berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu penelitian terapan dan penelitian murni. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.